Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Arba, tanggal 8 bulan Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 bulan Januari 2025. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat kembali berkumpul bersama di Masjid Al-Khairat melaksanakan sholat maghrib, insyaallah sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita malam hari ini asbabu nuqsanul iman. Apa yang menyebabkan iman itu bertambah lemah? Apa yang menyebabkan iman itu menurun? Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Pada kajian malam hari ini kita akan bahas sesuatu yang membuat iman kita turun, bahkan sampai kepada titik yang sangat lemah. Yang kita khawatirkan pada saat iman itu turun, malakal maut datang, mencabut nyawa seseorang, maka matilah dia tanpa iman. Ini kadada harganya kehidupan yang 50, 60, 70, 80, bahkan 100 tahun yang matinya tanpa iman. Seyogianya ruh itu keluar bersama iman. Para malaikat bergembira menerima ruh-ruh orang yang beriman pada saat dia meninggal. Dan Nabi SAW mengatakan para malaikat heboh, bau busuk, bau yang tidak sedap pada saat ruh-ruh orang yang tidak beriman itu melewati mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang iman, tentu kita berbicara pula tentang sosok-sosok orang yang berjuang demi iman. Sejarah mencatat bagi kita pada masa-masa yang telah lalu, yang sangat patut kita suri toladani, yang sangat patut kita contoh. Mereka rela menyerahkan yang paling disayangi dalam kehidupan. Apa yang paling disayangi dalam kehidupan?
adalah nyawanya sendiri dipertaruhkan untuk iman. Ada 2 orang laki-laki yang berpetualangan, berjalan dari kampung ke kampung. 2 orang laki-laki yang beriman pada masa zaman Bani Israel. Kemudian 2 orang laki-laki yang beriman itu menemui perkampungan penyembah berhala. Peraturan yang ada di kampung itu kada boleh orang lewat perkampungan mereka kecuali memberikan pengorbanan, penyembahan, korban untuk berhala mereka. Terserah mereka orang yang beriman atau tidak, orang Islam atau tidak boleh lewat, asal menyerahkan korban untuk berhala-berhala mereka. Terjadilah dialog antara 2 orang pemuda yang beriman dengan penduduk kampung. Mereka tidak diizinkan, kata Nabi, untuk melewati perkampungan itu, kecuali mereka berdua memberikan sesuatu pengorbanan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan siapa Tuhan mereka itu? Berhala. Maka terjadi nego dari pengorbanan yang paling besar sampai pengorbanan yang paling kecil. Orang kampung, pimpinan kampung penyembah berhala itu menyatakan kepada 2 pemuda itu, "Qorib walau dzubaban." Berkorbanlah engkau kepada berhala kami, sekalipun engkau hanya mempersembahkan seekor lalat, dan engkau selamat, engkau boleh meneruskan perjalanan. Di antara 2 pemuda yang beriman itu, ada satu yang mulai luntur imannya. Maka dia mencari seekor lalat. Setelah dia dapat seekor lalat, dia persembahkan lalat itu di depan berhala-berhala yang terpampang itu. Penduduk kampung gembira melihat itu semua. Fakharra sabilah, untuk laki-laki yang pertama dipersilahkan untuk meneruskan perjalanan. Boleh engkau lewat di kampung ini. Kemudian diminta kepada yang kedua. Yang kedua melakukan yang sama. Persyaratannya asal mau memberikan pengorbanan kepada Tuhan kami. Maka yang kedua berkata, kami tidak pernah berkorban sesuatu dunallah azza wa jalla, lain daripada Allah azza wa jalla. Setiap kami berkorban, kami persembahkan kepada Allah, bukan kepada berhala. Kami memiliki keimanan yang tidak boleh diganggu-gugat. Kami memiliki batas-batas iman dengan kalian yang jauh berbeda. Jadi kami keberatan, dan saya keberatan tidak melakukan pengorbanan yang kalian pinta. Fadarabu unuqahu, Nabi menceritakan. Maka dipotonglah leher laki-laki yang kedua itu. Artinya dibunuh laki-laki itu. Kemudian Nabi menceritakan, tahukah kalian wahai sahabatku, 2 laki-laki itu sama-sama beriman, berangkat dari rumahnya. Tapi laki-laki yang pertama masuk neraka karena mempersembahkan seekor lalat kepada selain daripada Allah Ta'ala. Laki-laki yang kedua, dia bertahan untuk tidak boleh digoyang keimanannya, maka dia masuk surga. Sekalipun demi iman, dia pertaruhkan nyawanya. Sekalipun demi iman, dia tumpahkan darahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, mengambil cerita sahih ini, kadang-kadang kita bisa menghubungkan dalam kehidupan kita. Seekor lalat dipersembahkan kepada selain Allah. Bagaimana ceritanya bubur habang, bubur putih kita bahari? Bagaimana ceritanya nasi-nasi yang dibuat dalam alung-alung kecil, kemudian ditaruh di pojok rumah? Bagaimana ceritanya kepala kerbau yang sengaja ditanam di dalam bumi sebagai palas? Palas juga ngarannya? Palas. Ya. Artinya ini semua diperuntukkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana, pertanyaan kita, sekian banyak ekor sapi yang disembelih bukan karena Allah, karena untuk seseorang yang ada di alam kubur umpamanya. Ini iman kita diuji luar biasa. Iman kita, gambaran 2 cerita orang laki-laki Bani Israel ini menjadikan kita apa? Iman kita harus kita jaga. Keselamatan manusia tergantung sejauh mana iman yang mereka miliki. Iman yang mereka miliki menentukan masa depannya di akhirat. Orang yang beriman pasti pada saat kematian
menyebutkan kalimah tauhid, dan kalimah itu la ilaha illallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW berdarah-darah waktu di Taif, hanya ingin menyebarkan iman. Taif terkenal orang yang santun. Nabi berpikir datang ke Taif akan disambut oleh orang-orang Taif. Bal arju ay yakhrujallahu min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyrik bihi syai'ah. Itu jawaban Nabi pada saat malaikat Jibril menawarkan jasa. Pada saat Nabi berdarah-darah, kemudian Nabi menapak jalan setapak, lari dari intimidasi orang-orang Taif. Semua mereka melempari Nabi dengan batu-batu dari kepala sampai ke kaki, berlumuran darah. Malaikat Jibril hari itu tidak seperti malaikat biasa, karena malaikat itu kadang pernah marah. Tapi melihat kondisi ini, Jibril marah. Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, jika kau izinkan hari ini, ada malaikat penjaga gunung. Dia lemparkan gunung ini ke Taif, dan semua orang Taif itu mati." Semua orang Taif itu mati. Gunung Saringganalan dilemparkan, malaikat mampu melakukan itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bal arju ayyakhrujallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la syarikalah bihi syai'ah. Aku berharap, wahai Jibril, bahwa anak cucu mereka nanti beriman kepada Allah. Silakan ayah-ayahnya, bapak-bapaknya melempari aku dengan batu. Silakan. Tapi aku berharap anak cucunya. Kalau gunung ini kau lemparkan, maka semuanya mati orang Taif itu. Kada ada harapan lagi yang cegar beriman. Aku masih berharap orang-orang yang ada dalam sulbi mereka, anak cucunya, nanti menjadi orang penyembah Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak bersyarikat bagi Allah dengan sesuatu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini terjadi pada tahun ketiga 3 tahun sebelum hijrah. Maka kalau orang umrah itu ke Makkah itu dari mana? Ke Taif itu dari mana? Ke Taif itu dari Makkah biasanya. Boleh juga sekalipun kada disunahkan, ke Taif itu mengingatkan sejarah. Mengingatkan ke sejarah, apabila ada masjid, ada sejarah di Taif itu. Ada masjid yang namanya Masjid Adas. Bismillah. Masjid Adas itu seorang Nasrani penjaga kebun yang simpati kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia mengambilkan anggur kebunnya dari hasil upahnya dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memakannya. Dia simpati kepada Nabi, dia mendengar cerita Nabi, kemudian Adas itu masuk Islam. Masuk Islam. Seorang Nasrani penjaga kebun masuk Islam pada saat itu. Diabadikan tempat itu, dibangun sebuah masjid. Masjidnya Masjid Adas namanya. Ada Masjid Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas sahabat Nabi yang dikuburkan di Taif. Dan di sana ada kuburannya, kuburan Ibnu Abbas. Biasanya kalau kita ziarah ke Taif itu, kita sholat di kubur di masjidnya Ibnu Abbas. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi Taif itu punya sejarah besar bagi Nabi Muhammad SAW. Karena 2-3 tahun sebelum hijrah, Nabi ditolak. Orang-orang Taif masuk Islam secara berbondong-bondong tahun ke-8 Hijriah. Bisa ditambahkan 3 tambah 8 berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun setelah Nabi diuber-uber berdarah-darah. Dan harapan Nabi, jangan lemparkan orang Taif itu dengan gunung. Mereka akan mati semua. Kami berharap yang ada di sulbi-sulbi mereka nanti lahir dan beriman. Artinya program Nabi jangka yang sangat panjang. Ternyata Allah mempercepat jangka yang beriman itu. 11 tahun setelah itu orang Taif beriman. Yang beriman tidak lagi anak cucunya, tapi pelempar-pelempar Nabi dengan batu waktu itu ikut beriman. Beriman bapak-bapak. Inilah perjuangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi satu prinsip yang dipegang oleh Nabi kita, tidak ada toleransi di dalam keimanan. Boleh bertoleransi dalam umat, dalam tetangga, dalam jiran, tapi iman tidak ada toleransi. Dibuktikan orang-orang Taif ini mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah izinkan. Di tengah kota Taif itu ada satu berhala yang namanya Lata. Paling besar berhalanya.
Kami menyembah setiap kesempatan datang ke berhala itu. Kami meminta, kami mengadu, kami macam. Maka berhala itu ya Rasul jangan dibongkar. Sekedar kami mengingat bodohnya kami sekian tahun masa lalu. Bungulnya pang kami apabila melihat berhala itu. Apa? Orang kada bisa bergerak disembah. Apabila potongan berhalanya takurihing sepanjang masa. Diigut nyamuk pipinya, menapak nyamuk aja kada kawa. Karena batu, kayu yang dipangkas. Nabi tidak menyetujui. Tidak, kata Nabi. Berhala itu dibongkar hari ini. Maka sahabat dari Taif itu mengusul. Kalau tidak 1 tahun ya Rasul, 1 bulan aja kami sebagai kenangan. Kenangan buruk. Kenangan di waktu bodoh dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Tidak, kata Nabi. Akhirnya mereka merelakan ya Rasul. Utuslah sahabatmu ke Taif. Khusus membongkar berhala itu. Khusus membongkar berhala. Datang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Berangkat ke Taif untuk membongkar berhala itu. Berhala. Uniknya ini patung-patung itu diolah sebagai kebanggaan. Islam pertama berkembang, Nabi menghancurkan patung-patung. Nabi menghancurkan berhala. Tahun ke-8 Hijriah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. 360 berhala di sekeliling Baitullah dibongkar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mendengar cerita, di waktu Nabi lahir, 360 berhala hancur dengan sendirinya. Cerita itu batil. Cerita itu tidak benar. Karena berhala itu dibongkar pada saat Nabi ke Madinah 8 tahun, membawa bala tentara 10.000 lebih, membongkar 360 berhala yang ada di sekeliling Baitullah. Setiap Nabi memukul berhala, maka Nabi berkata, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Hancur sebiji berhala. Datang lagi ke berhala yang lain. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. 360 berhala. Hari itu disikat bersih. Kenapa? Agar jangan ada lagi bayang-bayang ketuhanan masa lalu itu. Agar jangan perlu diingat kecuali pertaubatan dari segala kesalahan. Setelah itu jangan menjadi kenangan. Kadang-kadang kita mengingatkan satu budaya. Kita buat patung pejuang-pejuang dan sebagainya. Banggakah kita? Untuk berbangga kepada pejuang tidak perlu membuat patung pejuang itu. Karena itu diharamkan dalam agama kita. Boleh kita berbangga kepada siapa? Seorang Bung Karno yang dengan jerih payah beliau sebagai proklamator bersama Bung Hatta, kita bangga. Ya paling tidak, dibuat nama jalan untuk mengenang itu. Kenapa? Jadi kayu tangi itu jalan Jenderal Hasan Basri. Karena kita mengenang perjuangan seorang Hasan Basri. Seorang jenderal asli Kalimantan yang berjuang. Kenapa? Mulai di Banjarmasin sampai ke Tanjung, Jalan Ahmad Yani, mengenang seorang pejuang. Tapi kada perlu dibuat patung karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib syahid pada perang Uhud, membela iman, bapak-bapak. Hamzah membela iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya prajurit yang diandalkan adalah paman Nabi Hamzah. Hamzah dengan Nabi itu seumur, kada terlalu selisih. Makanya Hamzah paman Nabi dengan Nabi itu satu wanita yang menyusui. Abdul Muthalib mengambil tukang susu, namanya Suwaibatul Aslamiyah. Kadang-kadang Suwaibah ini menyusui Nabi, selesai itu menyusui Hamzah. Anak lahir, cucu lahir, kayak itu dah biasanya. Anak lahir, cucu lahir. Disusui oleh Suwaibah. Nabi Muhammad SAW disusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Ternyata setelah dewasa, Hamzah punya anak perempuan yang sangat cantik. Maka ingin dikawinkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kawinkan Nabi dengan anaknya Hamzah. Hamzah itu badang sanak lawan abah Nabi. Kalau kuitan badang sanak ngarannya apa? Sepupu sekali. Di dalam Islam dihalalkan kawin sepupu sekali. Tapi Nabi menolak untuk menikahi anak Hamzah. Bukan karena sepupu sekali yang ditolak oleh Nabi. Aku tidak boleh mengawini anak pamanku Hamzah. Karena pamanku Hamzah bersaudara denganku. Saudara sesusu. Artinya
Paman itu ada yang di atas untuk mendekatkan. Akhwatukum minar roda'ah, saudara kamu sesusu. Ibu-ibu terutama jaga benar ini. Jangan kajah-kajahakan lawan anak kurang. Kalau pindah 25 tahun ke depan, pindah jarak jauh, terkumpul dalam kampus, akhirnya mereka berhubungan, akhirnya mereka menikah. Padahal saudara sesusu. Nabi Muhammad SAW menolak itu semua. Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang pembunuh bayaran yang dikeluarkan dananya oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Itu yang mendanai pembunuhan Hamzah. Jadi Wahsy bin Harb datang ke medan Uhud bukan untuk berperang, tapi mencari di mana posisi Hamzah, biar dia menerima dari bayaran pembunuhan itu. Dari jarak yang tidak dekat, tidak berani berdekatan dengan Hamzah, tapi Wahsy melemparkan lembingnya dari jarak jauh, dan lembing itu menembus dada sampai ke tulang belakang Hamzah bin Abdul Muttalib. Gugur dia pada peperangan. Hindun belum cukup wahai Wahsy. Itu Hamzah potong telinganya, potong hidungnya, potong lidahnya. Maka Wahsy melanjutkan lagi, bayarannya lebih besar lagi. Telinganya Hamzah dipotong, hidungnya Hamzah dipotong, lidahnya Hamzah dipotong. Jemaah sekalian, siapa yang mengira Wahsy itu dapat hidayah? Allah yang menentukan. Wahsy itu masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah dengan mengutus istrinya. Istrinya datang kepada Nabi. Kata istrinya, ya Rasul, suami saya ingin masuk Islam. Kata Nabi, silahkan bawa ke sini, masuk Islam. Dia pulang memberitahu kepada suaminya, Nabi menerima wahai suamiku. Bagaimana kamu mengatakan dengan Nabi? Ya Rasul, suami saya masuk Islam. Belum lengkap ceritamu. Ceritakan bahwa suamimu adalah Wahsy yang pernah merobek-robek hati dan kesedihan perasaan Nabi. Wahsy yang membunuh pamannya. Wahsy yang memotong 2 kuping Hamzah bin Abdul Muttalib. Ceritakan jika Nabi mau menerima. Perempuannya, istrinya datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, suami saya ingin masuk Islam. Dan suami saya adalah Wahsy. Nabi tertegun sejenak. Kemudian Nabi berkata, suruh Wahsy-nya ke sini. Hilang rasa dendam. Mendengar orang mau bertaubat. Tapi Wahsy punya perasaan yang minder luar biasa. Begitu dia masuk Islam, dia berada di pojok-pojok. Jika Nabi mengadakan majelis, jauh dari duduknya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pulang secepatnya. Dia merasa malu. Dia merasa menyakiti hati Rasul. Dan dia bersumpah, ya Rasul, jika Allah mengizinkan, saya akan bunuh orang yang engkau benci. Sebagai balasan, saya pernah membunuh orang yang Nabi sayangi. Wahsy masuk Islam, jadi prajurit. Nabi wafat, kepemimpinan tahun ke-11 Hijriah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abdullah ibnu Abi Quhafah namanya. Abu Bakar memimpin kurang lebih 2 tahun. Umat Islam murtad ribuan orang. Kenapa? Ada orang yang menobatkan menjadi nabi, namanya Musailamah. Karena bawaannya dusta, dia mengaku nabi, maka digelar di belakangnya Musailamah Al-Kazzab, Musailamah pembohong. Musailamah ini dibenci oleh Nabi sejak Nabi ada, karena dia ingin menjadi nabi penyambung Nabi Muhammad SAW. Sementara maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Allah Ta'ala mengatakan Nabi Muhammad itu bukan sekedar ayah dari seseorang, tapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup segala nabi. Karena bisa dihapus nih Al-Quran. Tapi Musailamah Al-Kazzab sejak zaman Nabi sudah mulai, apabila Muhammad wafat, maka aku akan menjadi nabi. Nabi merasa tidak suka. Nabi benci karena Allah Ta'ala kepada Musailamah. Seperti yang diperkirakan. Nabi wafat, maka Musailamah mulai menobatkan. Orang membaiatnya satu persatu. Dan sampai ribuan orang murtad membaiat Musailamah Al-Kazzab. Jika terjadi satu peperangan untuk memerangi Musailamah, maka aku akan maju sebagai prajurit. Karena Musailamah adalah orang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Pengakuannya menjadi nabi. Persis bapak-bapak terjadi. Pada tahun ke-11 Hijriah terjadi perang Yamamah.
setelah Nabi mengutus Rajal bin Unfuah untuk mendakwahi ribuan yang murtad, ternyata Rajal ikut murtad. Jadi sekian tahun sebelumnya Nabi pernah katakan di hadapan para sahabat, di antara kalian yang ngumpul ini nanti ada gigi gerahamnya yang lebih besar daripada gunung Uhud, tapi di neraka. Artinya Nabi katakan, nang hadir ini ikam ini ada kira masuk neraka. Gemetar pak sahabat, takutan sahabat bertahan semua. Siapa? Sahabat satu persatu meninggal. Ada yang wafat karena sakit, ada yang wafat karena syahid. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu bersedih, Abu Hurairah bersedih. Orang yang hadir di waktu Nabi menyampaikan ada orang yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud itu di neraka. Tinggal aku berdua dengan Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah seorang hafiz Al-Quran. Abu Hurairah seorang ahli hadis. Dua sahabat yang utama. Nabi sayang sekali dengan Rajal bin Unfuah. Kesayangan Nabi diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar pun menyayangi Rajal bin Unfuah. Was-was selalu ada pada perasaan Abu Hurairah radhiyallahu an. Terdengar orang murtad, maka Abu Bakar mengutus Rajal bin Unfuah bersama pasukan. Dakwahi yang murtad itu, hai Rajal, ajak dia kembali kepada Islam. Tapi justru dia menemui Musailamah. Musailamah Al-Kadzab dengan Rajal bin Unfuah itu satu kabilah, satu suku. Maka dia diberikan iming-iming oleh siapa? Oleh Musailamah Al-Kadzab. Engkau datang, engkau baiat aku, engkau beriman kepada aku Nabi yang terakhir, engkau akan mendapatkan jabatan ini sebagainya. Itulah ahli agama tuh kadang-kadang banyak yang luntur karena iming-iming jabatan. Apabila sudah luntur, fatwanya pun berbeda-beda. Diingatakan fatwa belum naik, kena tegas. Imbas sudah naik, kada tegas lagi fatwanya. Rajal bin Unfuah. Yang lain kembali, Abu Bakar mendengar berita pimpinan rombongan yang mendakwahi orang yang murtad ikut murtad. Maka Abu Bakar tidak tahan lagi hati. Ini sahabat yang paling dingin ini. Kecuali kita perangi. Kita perangi semua. Hari ini berperang bukan dengan orang kafir, tapi orang Islam yang murtad. Perangi, bunuh mereka. Terjadi perang namanya perang Yamamah. Perang Yamamah. Pimpinan perang waktu itu siapa? Khalid bin Walid. Wahsy bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid. Sama di waktu perang Uhud. Perang Yamamah, Wahsy datang dengan tombak yang sama untuk mendatangi Musailamah. Di mana ada Musailamah, di situ Wahsy ingin mengeksekusinya. Dilemparkan dengan jarak dekat tombak itu. Maka menembuslah dari dada Musailamah sampai ke belakang. Maka matilah Musailamah Al-Kadzab. Peperangan kemenangan umat Islam. Khalid bin Khattab, ading Umar bin Khattab, membunuh siapa? Membunuh Rajal bin Unfuah yang murtad itu. Jadi banyak sekali orang-orang murtad yang meninggal pada saat perang itu. Jamaah, ini perjuangan iman. Perjuangan iman luar biasa. Mus'ab bin Umair dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bersaudara dengan Khalid bin Umair. Berperang berdua bersaudara. Mus'ab pasukan Uhud, pasukan perang pertama Badar waktu itu. Adik kandungnya Khalid bin Umair, pasukan kafir, berdua sanak nih berperang. Demi apa? Demi iman. Yang akhirnya dimenangkan oleh Mus'ab. Bilal bin Rabah. Mereka orang yang berkorban demi iman. Yasir dan Sumayyah, suami istri, itu syahid pertama. Yasir syahid pertama, Sumayyah perempuan syahid pertama, dan syahidnya tidak di medan perang. Dua suami istri ini diikat di kayu yang ditancap, kemudian disiram dengan pasir-pasir panas. Pada saat kondisi panasnya yang luar biasa, maka keduanya syahid di tiang ikatan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah orang-orang masa lalu mempertahankan iman. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada anaknya Yasir, Ammar bin Yasir, ya alu Yasir, sabran ya alu Yasir, inna mau'idukumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan bagi kalian
surga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang beriman itu apabila mulai diutak-atik keimanannya, bangkit Pak. Bangkit. Jangan iman itu coba dinodai. Karena iman itu kadada harganya. Kadada harga yang bisa dihitung. Termasuk dengan diri kita. Asbabu nuqsanil iman. Yang kita perhatikan hari ini. Sebab iman itu bisa menurun. Iman naik, iman menurun. Ada beberapa sebab. Yang pertama, al-jahlu bi asma'illah wa sifatih yujibu naqsul iman li'annal insan iza naqasat ma'rifatahu bi asma'illah wa sifatih naqsu imani. Sebab lemahnya iman seseorang adalah jahil, tidak mengenal asma Allah dan sifat Allah. Asma Allah itu berapa Pak? 99. Kalau kita tidak mampu menghafalnya ke 99-nya tidak mengapa. Tapi kita tahu asma Allah itu tempat kita mengadu. Kepada nama Allah itu tempat kita memanggil. Kepada nama Allah itu tempat kita berdoa. Pada saat ada segelintir manusia yang berdoa bukan memanggil kepada asma Allah, ini berarti jahil terhadap asma Allah. Kada mengerti, kada beriman terhadap asma Allah. Allah mengatakan dalam 180 Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama yang baik 99. Berdoalah kalian dengan memanggil nama itu. Mau ke 99-nya silahkan. Mau 9 aja yang hafal 9. Sebuting aja hafal ya Allah ya Allah. Iya panggil ya Allah ya Allah. Tapi kita laluan umat Islam sebuting itu aja hafal. Paling kada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu tidak terlalu sulit. Nama Allah tidak sulit. Nama yang sulit-sulit aja kadang-kadang kita hafal. Nama artis berpuntal-puntal ya tuh hafal aja kita. Nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan seterusnya. Kajian kita beberapa hari yang lewat termasuk Nabi memerintahkan agar menjaga Asmaul Husna. Apa kata ulama? Abdul Aziz bin Baz menjaga itu, menghafalnya, mentadabburnya, dan merenunginya. Allah akan menjamin surga. Kenal asma Allah. Di mana kita mengenal asma Allah? Setiap kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita sadari atau kita tidak sadari. Kita sadari, kita mengerti itu penyimpangan. Yang kada sadar, kada tahunya dianggapnya bujur. Pak, kenapa pian berdoa jadi kayak itu Pak? Nang pian panggil tuh lain nama Allah. Apa Ustadz Masudin kayak itu juga? Biasanya kan kayak itu. Tapi ulun gak ada kayak itu Bang. Supaya jangan menyambat orang lain tenang. Ustadz aja kayak itu juga. Ini penyimpangan terhadap asma Allah. Menjadikan iman itu akan merosot pada titik yang sangat rendah. Apa di antara penyimpangan-penyimpangannya? Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda ululil hadisil amami. Wahai Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk, maliman aludhu bihi. Tidak ada tempat berlindungku kecuali engkau wahai Nabi Muhammad. Bujur kada? Salah Pak. Nabi tempat bergantung. Coba baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah tempat kita bergantung. Ada kelompok yang enjoy membaca syairnya. Damai. Karenanya kada tahu bahasa Arabnya. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Menpian betakon, Ustaz hafal juga. Ulun ma'amalakan bahari Pak. Pelaku bahari. Minta ampun don Allah Ta'ala. Minta ampun. Ya Allah minta ampun luar biasa. Wahai Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk, maliman aludhu bihi siwaka, tidak ada tempat bergantungku kecuali lawan pian wahai Nabi Muhammad. Luar biasa Pak, pelanggarannya kada tara. Sehingga seorang ulama Saudi mutakhirin menyebutkan jika aku hidup pada masa itu, aku akan suruh taubat penulisnya. Cuman sidin kada sempat, kada hidup waktu itu. Sehingga beredar hanya sampai ke Indonesia. Dalam musim kemarau, ramai dibaca tuh. Dari gang ke gang. Kalau kada itu lehom satun.
lihamsatun utbi biha kharral wabail khotimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Aku punya 5 pelindung yang membentengi kami daripada mara bahaya dan musim panas. Siapa 5 pelindung itu? Pertama al-mustafa Nabi Muhammad, wal murtada Ali bin Abi Thalib, wabnahuma 2 anak Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, wal Fatimah dan Fatimah. Jadi pelindungnya kepada 5 tokoh ini. Sementara yang berlima ini menyuruh kita apa? Menyuruh kita berlindung kepada Allah. Kajian di mana? Bait syair siapa yang membuatnya? Terjadi kesesatan yang luar biasa. Sudah nang, ya arwahil muqaddasiyah, wahai roh-roh suci, aghisuna, tolong daku. Ini ngeri benar Pak. Islam kan pernah mengajarkan kita meminta kepada roh. Biasanya keyakinan apa yang minta kepada roh? Hah? Belum kada tahu keyakinannya kayak apa. Memuja-muja kepada roh-roh. Yang jelas itu terjadi pada masa jahiliyah. Wasifatihi, dan mengenal sifat Allah. Sifat Allah tergambar dalam asma Allah. Ya Rahman, itu nama Allah, asma Allah. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, itu sifat Allah. Ya Rahim, Allah yang penyayang. Ar-Rahim, itu sifat Allah. Namanya Ya Rahim, sifat Allah itu penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Ayat ini populer. Sering kita dengar ayat ini. Tapi tidak semua orang mendalami kandungannya. Apa yang ada pada ayat ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul sebangsa kamu. Artinya apa? Nabi itu manusia. Anak seorang manusia. Datang seorang rasul sebangsa kamu. Ajizun alaihi ma'anittum. Rasul itu merasa sedih apabila kalian bersedih. Harisun alaikum. Rasul itu ingin agar manusia semuanya selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu dengan orang yang beriman ar-rauf ar-rahim, pengasih dan penyayang, penyantun dan penyayang. Bapak-bapak, kecintaan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ar-rauf ar-rahim adalah asmaul husna. Allah meletakkan Nabi Muhammad SAW memiliki sifat itu, penyantun dan penyayang. Kemudian karena tidak mengenal asmanya dengan asma Allah dengan baik, sehingga yang dipanggil dalam pintanya bukan nama Allah, tidak mengenal sifat Allah dengan baik, maka nuqsu imanihi, berkuranglah imannya, melorot keimanannya pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Jika kita tidak berusaha untuk bangkitkan iman itu kembali, apa yang terjadi jika malakal maut datang menjemput kita? Maka matilah tanpa husnul khotimah. Matilah dengan su'ul khotimah. Mati orang yang tidak beriman. Kemudian siapa lagi yang imannya bisa menurun? Al-i'rad anit tafkir fi ayatil kauniyah. Fa inna hadza yusabbibu naqsul iman. Berpaling daripada berpikir tentang ayat-ayat yang nampak. Berpaling kada mau berpikir. Ayat itu 2 Pak. Pertama ayat Al-Quran, kedua ayat kauniyah. Ayat Al-Quran tuh yang 30 juz 114 surah, itu ayat Al-Quran. Ayatul kauniyah itu adalah sesuatu yang terpampang di hadapan kita. Bismillah. Terpampang di hadapan kita. Sekian banyak kita yang hadir malam hari ini. Kada ada nang samanya. Mirip aja kada. Jika yang menciptakan bukan Allah Ta'ala, talapis sudah muak kita nih. Mirip sana, mirip sini. Kemudian nih, jempol sebagai identitas yang meyakinkan kada ada nang samanya, bermiliar-miliar manusia. Ini siapa penciptanya? Allah. Ayatul kauniyah namanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami,
Apa yang engkau ciptakan tidak pernah sia-sia. Semua ada hikmah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Apa yang nampak di hadapan kita itu menjadi apa? Menjadi pemikiran kita, engkau maha kuasa ya Rob. Bagi yang doyan minum susu, lihat susu sapi yang diperah itu. Susu kambing yang langsung bisa diminum. Padahal jarak keluarnya susu dengan jarak keluarnya kencing sedikit benar. Semeter kada sampai. 2 jari aja ke sana kencing, ke sini susu. Susu halal, kencing haram. Keluar dari badan seekor kambing. Benar, Pang. Lahirnya kembar, ada sama. Ada perbedaannya. Iya, ada mirip, ada perbedaannya. Jadi ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami istri mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, saya kulit putih suami saya dan istri saya kulit putih. Kami melahirkan anak kulit hitam. Anak ulun kulit hirang wahai Rasul. Berarti janang laki bila ulun selingkuh dengan laki-laki berkulit hitam. Ini mengadu kepada Nabi. Nang lakinya kulit putih, nang bini kulit putih, lahir kulit hitam. Kasihan anaknya. Setelah itu didamaikan oleh Nabi SAW. Allah yang menghendaki itu. Dan Nabi berkata, apakah ada keluargamu yang berkulit hitam? Tidak ada wahai Rasul. Kedua belah pihak kada ada yang kulit hitamnya. Sebelah sini kada ada yang kulit hitamnya. Kemudian Nabi termenung sejenak. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Punya wahai Rasul. Apa? Kuda wahai Rasul. Adakah kudamu yang berkulit hitam? Iya ya Rasul, kuda kami berkulit hitam. Iya udah damai aja kata Nabi. Kalau sahabat tuduhan, Allah tuh mudah merubah. Nang lahir dari kulit putih, kulit hitam cuman menjadikan rasa apa? Rasa kecemburuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, apa yang engkau ciptakan tidak pernah sia-sia. Fi'lul maksiat, melakukan kemaksiatan menurunkan iman. Melakukan kemaksiatan menurunkan iman. Insyaallah esok kita sambung di Masjid Ar-Rahmah esok. Para ke rumah nyaman aja. Mudah-mudahan bermanfaat wala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.